Pasar Bursa. Selamat malam Pak Johan, apa kabar? Malam, jadi baik. Sehat-sehat ya Pak. Meskipun kondisi ISG agak merah, tapi tetap semangat ya. Semangat, kita tak semangat. Karena meskipun bursanya sepi, lagi turun, lagi merah, tapi untuk mendapatkan cuan itu selalu ada jalannya ya. Ya, pasti dong. Untuk hari ini kondisi ISG gimana nih Pak? Tadi pagi Iya, ISG saya sempat sebenarnya, sempat lihat katanya sempat merah ya waktu mulai buka jam 9 pagi. iya, fluktuasi sih. Aha. Sempat merah, kemudian naik hijau lagi, sempat ke 6791 ya tadi tertinggi ya. 6791, Mhm. tapi kemudian masuki sesi 2 mulai menurun lagi, mulai koreksi, sampai akhirnya Mhm. ditutup juga minus 7,9 poin. Heeh. Oke. Nah, ini dengan kondisi yang nilai transaksinya, pasarnya juga naik turun, itu kenapa ya, Pak? Apa karena efek dari papan pemantauan khusus kah? Atau karena apa nih faktornya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari beberapa bulan terakhir itu eh, bursa kita ngalami penurunan transaksi cukup signifikan ya. Jadi mungkin Betul. dari awal Maret itu tempat mencapai tertinggi ISG di 7.454. Ya, setelah itu mulai turun-turun sampai terendah tadi juga terendah di 72 sorry 67 ya, Hmm. 672 Ya, sekian 67. ya. Betul. Ya, 626. Oke. Nah, jadi kita lihat kemudian rata-rata transaksi juga menurun. Dari biasanya rata-rata 10 sampai 12 T per hari. Kemudian setelah masuki terutama masuki bulan Juni ini makin menyusut sehingga rata-rata sekitar 7 sampai 8 T aja ya. Mhm. Kemudian banyak faktor sih kita lihat kenapa sih terjadi penurunan transaksi ini. Ya kalau kita lihat mungkin salah satunya juga kayak kebijakan The Fed ya masih menekan bunga tinggi. Kemudian juga asing juga terus melakukan net sell ya asing. Kita Mhm. lihat sampai Mhm. sekarang ini udah melakukan net sell sebesar 8,8,5 T ya. Jadi outflow Oke. cukup besar. Ya, kemudian kita juga kemarin ada berita Morgan Stanley ya salah satu institusi di Amerika yang mengeluarkan rating underweight untuk Indonesia, untuk saham Indonesia. Sehingga itu juga memberikan Oke. tekanan jual. Ya, tentu juga kebijakan FCA yang baru-baru ini dirilis ya diberlakukan ya. Ya. Nah, itu juga menimbulkan pro kontra di masyarakat ya bagi investor kita sehingga sedikit banyak juga kebijakan FCA juga ada pengaruhnya membuat eh, transaksi yang udah sepi membuat makin tambah sepi gitu karena investor takut ya untuk bertransaksi yang enggan ya karena biasanya bid offernya kelihatan sekarang nggak kelihatan ya Ah, kemudian jika kita lihat biasanya sepanjang sesi dari pagi sampai sore ya sampai jam 4 kita bisa melakukan jual beli ya kalau sekarang kan cuma dibatasi 5 kali ya dalam satu kali sesi ya. dalam perdagangan Ya. itu dari jam 9.55, 10.55 seterusnya. Yang itu juga hanya 1 menit ya, jadi bisa dibayangkan berapa transaksi yang hilang dalam satu hari itu gitu karena adanya kebijakan FCA gitu. Oke, jadi memang banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan nilai transaksi itu naik turun, tapi salah satu yang berdampak juga adalah karena papan pemantauan khusus ya, Pak ya. Jadi memang Iya, dampaknya dari kebijakan papan pemantauan khusus ini terhadap likuiditas pasar modal ini cukup besar berarti ya, Pak ya. iya cukup besar karena kalau kita lihat ya seperti tadi yang dijelaskan ya kalau biasanya sahamnya kita bisa bertransaksi kan kapan aja tuh dari jam 9 sampai jam 12 kemudian istirahat. Nah, Mhm. sekarang itu cuma ada dari jam 9 sampai jam 12 itu cuma ada Ya. dua kali jam 9.55 sama 10.55 udah 11.55 ya itu juga cuma 1 menit kan transaksi itu udah selesai dan kita nggak tahu kan Oke. harganya di berapa gitu. Nah kemudian juga investor juga melihat ini kan jadi takut ya bertransaksi ya kenapa karena ini kita dibutakan gitu. Nah Mhm. kemudian juga investor juga takut tahu kalau kita beli saham tahu-tahu besok sahamnya masuk FCA gitu. Nah, itu kan takut bisa ARB kayak kasus brand gitu ya yang terbaru. Nah, kita lihat misal kayak brand juga ini ya biasanya transaksi kan hampir mencapai 1 T lebih ya. Ya. Gede kapitalisasi. Nah, sekarang kita lihat hari ini cuma 56 di 56 bio gitu ya. Kalau kemarin juga malah malah lebih sepi lagi gitu waktu ARB gitu. Jadi kita lihat Mhm. memang ini membuat investor kita enggan melakukan transaksi karena uh, kebijakan FCA ini gitu. Ya, ya, ya.
Dan faktor yang lain juga tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Johan adalah karena the Fed gitu ya, di mana kebijakan suku bunga Iya, dari the Fed ini mempengaruhi tentang penguatan US dollar terhadap rupiah ya. iya, Nah itu betul. gimana nih Pak tanggapannya mengenai kebijakan dari suku bunga the Fed yang tidak menurunkan tapi tetap gitu ya, dan akhirnya Iya, efeknya malah dolarnya malah kuat, rupiahnya melemah. betul. Jadi kalau kita lihat kebijakan The Fed ini kan membuat mereka mempertahankan suku bunga dalam waktu yang cukup lama, Mhm. ya higher for longer kan Ya, istilahnya. Nah ini otomatis membuat iklim investasi itu lebih menguntungkan yang di sana pihak Amerika gitu. ya. Kayak buat dolar dia menguat, sehingga di sini para investor asing itu mulai melikuidasi dia punya aset-aset yang dalam bentuk rupiah ditukarkan ke dolar. Kemudian Mhm. uangnya diinvestasikan lagi ke Amerika sana, entah dalam bentuk dia punya di bank sentral sana atau di saham-saham Amerika ya. Karena kalau kita lihat juga bursa Amerika tidak terlalu terpengaruh gitu ya, maksudnya tidak terlalu bergejolak seperti di Indonesia yang melemah. Mhm. Udah sekarang kan udah sampai 7% ya year to date-nya ya, dari awal tahun Ya. sampai sekarang kinerja kita bursa kita cukup melemah. Sementara kalau kita lihat Nasdaq, S&P 500 itu juga malah menguat gitu. Jadi Mhm. kita bisa bilang bahwa uang itu larinya masuk ke sana gitu, sehingga mereka uh, itu membuat dengan kebijakan The Fed mempertahankan suku bunga ini, sehingga membuat investasi di Amerika itu lebih menarik dibandingkan di Indonesia gitu. Iya, iya. Dengan kondisi pelemahan rupiah ini juga, sebenarnya apa aja sih tantangan ekonomi domestik yang sekarang sedang dihadapi oleh Indonesia selain pelemahan nilai rupiah ini, Pak? Ya, dari dalam negeri sendiri kita lihat ya, selain masalah pelemahan rupiah ini, otomatis juga akan meningkatkan biaya impor ya. Jadi ketika Mhm. perusahaan-perusahaan mengimpor pakai dolar, otomatis kan biayanya juga meningkat. Ya itu juga nanti akan pengaruh pada neraca perdagangan kita. Oke. Ya, nah itu juga pengaruh pada defisit kita nanti bagaimana. Kemudian juga ada rencana untuk menaikkan rasio utang menjadi 50% terhadap PDB. Ya, nah ini Mhm. juga untuk menggenapi janji-janji kampanye itu ya, makan gratis, susu gratis. Nah itu juga itu akan memberikan beban beban berat pada APBN kita gitu. Ya Ya, kondisi ekonomi kita. Nah kondisi ini tentu akan memberatkan pada perusahaan-perusahaan nantinya. Gitu. Kalau kondisi ekonomi kurang bagus, pasti perusahaan kinerjanya akan ikut berpengaruh, akan mulai menurun gitu. Nah, itu biasanya akan tercermin dalam laporan keuangan nantinya. iya, Sehingga iya. mengantisipasi hal itu, mereka ada lebih duluan jual gitu. Seperti Oke, itu. oke. Nah, ini dengan kondisi yang ekonomi yang seperti ini, kemudian juga bursanya makin sepi, kira-kira sektor mana aja nih, Pak, yang masih bisa kita ambil cuannya? Ya, kalau kita lihat sektor-sektor yang masih potensi ya mungkin sektor komoditas ya, seperti minyak Oke, dan gas. oke. Ya, nah kalau kita lihat kondisi geopolitik global masih fluktuatif ya, masih belum damai, Iya. masih ada gejolak-gejolak sana, sehingga buat Mhm. harga harga minyak juga kadang naik turun, kemudian juga harga batu bara. Hmm. Nah biasanya, dari hal seperti itu biasanya itu memberikan ada efek-efek peluang untuk saham yang bergerak di bidang itu untuk mengalami kenaikan gitu, lonjakan harga. Begitu juga mungkin juga ketika market turun biasanya juga sektor konsumen dan retail ini juga termasuk sektor defensif Hmm. gitu. Oke, oke. Itu sektor-sektor yang Ya. masih bisa kita ambil cuannya ya. Salah satunya adalah komoditas minyak dan gas ya. Ah, Oke. Nah, ini seperti tadi yang sudah disebutkan juga dengan oleh Pak Johan bahwa kondisinya ini sekarang tidak menentu ya. Mungkin cenderung turun tapi ada naik turunnya juga. Jadi kondisinya tidak menentu. Nah, kira-kira nih Pak, strategi apa yang harus dipunyai oleh investor dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti ini? Apalagi secara ya, kondisi makroekonominya ya. ya. Kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, memang ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan gitu, ya. Nah, terutama Mhm. kita bisa lakukan kayak dollar cost averaging, ya. Jadi kita Mhm. bisa lakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham yang memiliki fundamental baik. Jadi Oke. dollar cost averaging itu kita kayak nabung saham gitu. Tiap bulan kita bisa itu
kita bisa melakukan uh, pembelian saham secara rutin. Jadi walaupun Mhm. harganya terus menurun, nah itu kan kita bisa lakukan averaging. Tentu kita juga harus perhatikan fundamental sahamnya juga gitu, saham-saham apa Ya. yang bisa kita pilih gitu. Nah kemudian kita juga bisa lakukan buy on dip. Jadi jika ada saham yang terkoreksi cukup dalam, nah kita bisa uh, melakukan pembelian gitu. Kita bisa cicil beli gitu. Ya kita lihat banyak saham-saham yang sekarang ini terkoreksi sudah sebenarnya fundamentalnya sudah masih tidak terlalu jelek gitu. Nah, Ya. itu kita bisa lakukan pembelian pada saham-saham yang seperti itu gitu. Oke. Itu adalah strategi yang bisa dilakukan Nah, dalam menghadapi kondisi makroekonomi yang tidak menentu ya. Nah, mm, kemudian indikator apa yang harus kita perhatikan, Pak, dalam mengambil keputusan investasi yang bijak, terutama untuk para investor ya? ya. Kalau kita lihat indikator ekonomi, tentu kita harus perhatikan kurs rupiah ya. Kurs Mhm. rupiah, kemudian kita juga lihat suku bunga yang ada ya. Jadi dengan adanya nanti kita perhatikan suku bunga kapan akan mulai turun, mulai diturunkan. Nah, itu mungkin ekonomi bisa mulai bergairah lagi. Kemudian juga ada trade balance dan ada neraca perdagangan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat itu juga pengaruh nanti ke cadangan devisa kita. Ibaratnya Mhm. dengan kondisi keuangan kita, bakal APBN itu cukup kuat atau enggak. Nah, kemudian itu juga kita perhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dibuat oleh pemerintah mendatang gitu. Oke, oke. Apakah ada kemungkinan Pak untuk suku bunga ini turun Pak? Karena kan katanya The Fed menurun dari awal tahun tapi ternyata masih tetap ya Ya, untuk suku kemungkinan bunganya sih ada satu kali penurunan lagi di tahun ini akhir gitu. di Mungkin akhir tahun ya. akhir tahun. Nah, Oke, ya. oke. Oke, ini untuk Sobat Cusi semuanya yang mau nanya, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas juga dengan Pak Johan. Kemudian, ini volatilitasnya cukup tinggi ya Pak ya, volatilitas dari Ya. pasar gitu ya. Nah, ini gimana supaya kita bisa memanfaatkan kondisi ini untuk dapat keuntungan dalam situasi bursa yang sepi ini? Ya. Pertama-tama kita tentu harus perhatikan dulu ya. Kita lebih hati-hati dalam memilih saham yang ada. Karena kita tahu Mhm. volatilitas cukup tinggi, market sepi, sehingga ini harga ini gampang dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, jadi kita harus perhatikanlah pilih saham-saham yang volume transaksinya di atas 10 bio per hari. Jadi kita bisa pilih Oke, saham-saham yang volumenya cukup cukup baik ya, jangan terlalu sepi karena kalau terlalu sepi itu gampang di naik turunin secara drastis gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat, perhatikan trennya seperti apa. Kita juga gunakan analisa teknikal kita bisa gunakan Mhm. chart. Kita lihat apakah sahamnya lagi posisi uptrend atau sideways atau gimana gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat uh, apa nih story-nya, apa yang ada di belakang itu, di belakang kenaikan tersebut apa yang ada gitu. Oke, oke. Gitu. Oke, tapi dalam kondisi yang seperti ini ya Pak ya, itu yang perlu kita perhatikan itu lebih ke arah fundamentalnya kah atau teknikalnya Pak? Dalam kita Ah, memilih emiten tertentu. oh ya, kalau kita untuk jangka pendek tentu kita lebih lihat ke arah teknikal ya. Kalau kita untuk mencari cuan trading dari 1-2 hari gitu ya, untuk memanfaatkan volatilitas harga, nah kita cukup melihat teknikal aja. Tapi kalau kita investor jangka panjang, nah kita bisa lihat fundamentalnya. Kita lihat saham-saham yang fundamental bagus, yang kemudian untuk koreksi cukup dalam, nah itu kita bisa melakukan akumulasi seperti itu. Oke, oke. Ini tadi Hmm. ada beberapa yang menanyakan tentang emiten juga gitu ya Pak ya. Tadi ada yang nanyain tentang sebentar ini karena ada di kolom komentar jadi saya harus lihat ke bagian atas. Ada yang nanya mengenai Goto nih Pak. Gimana? Hmm. Goto. Ya kalau Goto sekarang kan udah jadi 50 ya. Ya kita Aha. tahu emang semua pemiliknya udah meninggalkan saham ini, udah dijual semua. Jadi emang eh, untuk jadi ke 50 itu bukan hal yang mustahil. Mungkin pertanyaannya adalah bakal masuk FCE apa enggak? Itu mungkin yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua ya. Nah, salah satu poin di FCE itu adalah ketika dia berada di level 50 selama 3 bulan,
dan transaksinya kurang dari 5 juta atau 5 M ya. Kita nggak hafal. Tapi kalau kita lihat transaksi GoTo itu kan cukup rame ya. Jadi kalau selagi GoTo ini cukup rame itu kemungkinan dia masuk di FCA mungkin agak kecil gitu. Ada kendala transaksi cukup besar. Kecuali nanti kalau tiba-tiba dia jadi sepi, nggak ada kurang peminat lagi. Nah, karena dia udah mentok di 50, nah itu mungkin ada kemungkinan dia masuk di FCA. Nah, itu mungkin kita lebih hati-hati lagi gitu. Itu Oke, sih. oke. Itu tentang Goto ya, Pak ya. Hmm. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang nanya tentang BBCA. Salah satu big banks yang sebenarnya big banks juga lagi pada turun ya. Kondisinya juga Iya. tidak baik-baik saja. Tapi ada yang nanya tentang BBCA, apakah kondisinya cukup stabil, apakah seperti apa nih Pak? Ya, BBCA kalau kita lihat perbankan emang mengalami tekanan ya. Karena kita Iya, tahu ya, perbankan ini mencerminkan kondisi ekonomi kita. Jadi karena betul. rupiah melemah, kita kemudian lihat juga berarti juga nanti suku bunga juga akan tetap. Nah kemudian dunia usaha juga kurang jalan gitu ya. Nah sehingga itu juga membuat kredit ada NPL-nya juga ada kemungkinan akan meningkat. Ya kayak di bank BRI kemarin kan NPL kan meningkat. Nah kondisi ini jadi perbankan ini udah mencerminkan kondisi perekonomian kita seperti apa. Jadi ketika perbankan lagi turun, nah itu kita bisa lihat bahwa kondisi ekonomi malah lagi kurang bagus, ya kondisi kita lagi kurang bagus. Nah terkait BCA sendiri, emang saat ini level 9.000 ini angka level psikologis ya, yang belum pernah ditembus sejak tahun 2024 ini, ya. Nah, jadi kita lihat kalau ini tembus, nah itu mungkin satu peluang juga sebenarnya gitu. Kalau peluangnya cukup bagus ya. Nah ini kita bisa peluang untuk melakukan akumulasi untuk saham BCA. Tapi ini juga untuk jangka panjang ya gitu. Oke. Untuk big banks sendiri dari 4 big banks kita, kalau boleh memberikan rekomendasi, Pak Johan akan memberikan rekomendasi yang mana nih? Apakah Big bank ya? BCA, apakah Mandiri, apakah BNI atau BRI? BRI masih menarik ya, BRI sama BNI ya. BRI dan BNI ya? Iya. Itu yang masih menarik. Iya. Kenapa menarik Pak? Kenapa masih menarik? Di tengah perbankan yang lagi turun, kenapa ya, karena ini bank ini masih menarik? udah cukup dalam. Kita lihat BNI udah koreksi 30% ya dari titik high kemarin 6.500. Kemudian juga BNI juga udah cukup koreksi juga dari 6.200 kan ke 4.300 ya, udah hampir 40% juga penurunan. Jadi ini juga memberikan peluang karena ketika kita saham itu udah turun dalam, biasanya juga peluang reboundnya juga cukup besar gitu. Dibandingkan BCA kan masih baru 10%-an lebih ya. Cenderung stabil ya Pak ya kalau BCA ya sebenarnya. Jadi ini juga balik lagi ke risk profile-nya investor nantinya. Kalau pengen yang lebih stabil, yang nggak terlalu banyak fluktuatif gitu, nah itu bisa pilih BCA. Tapi kalau yang suka yang tantangan, fluktuatif tinggi tantangan, nah itu bisa boleh pilih di antara dua itu. Seperti itu. Ini ada yang nanya juga nih dari MHAM, perbankan syariah apakah menarik juga Pak? Kayak perbankan syariah saja yang menarik masih BRIS ya. Yang saya lihat itu masih menarik BRIS karena kita lihat juga ini juga harganya udah mulai rebound dari titik terendah di 2.100. Sekarang ada 2.400. Ya, nah walaupun di tengah kondisi ekonomi emang lagi kurang bagus ya, tapi tidak ini bisa dimanfaatkan buat trading ya, trading jangka pendek maupun jangka menengah. Tentunya juga untuk jangka panjang kita masih harus perhatikan lagi ke depannya seperti apa. Gitu. Oke, itu untuk perbankan syariah ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan juga dari MHAM, Antam kenapa cenderung turun terus ya? Apakah isi nikel udah hilang Pak? Padahal emas saat ini juga lagi naik kencang. Ya, Antam kita lihat, karena kita tahu Antam ini kan nggak murni emas ya. Ya, kita tahu juga dia juga ada nikelnya. Nah, kemudian kita juga harga nikel juga masih stabil di situ. Ya. Kemudian kita lihat Antam juga ada terkena kasus
yang kemarin kasus emas palsu yang itu Ya, 109 ton ya kalau nggak salah berapa betul, itu. betul, Nah itu betul. yang mungkin sentimen-sentimen negatif itu memberikan tekanan jual pada saham Antam gitu. Apalagi kita Ya. juga tahu eh, saat ini juga secara teknikal juga ini juga udah trennya udah patah gitu. Udah Mhm. jebol dari support kuatnya di 1400-an. Sehingga dia juga cenderung dia lagi bertahan di 1200 sampai level 1000 gitu. Oke, itu dia ya untuk Antam. Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai DSSA, emiten DSSA. Mhm. DSA. Mhm. DSA ini kalau nggak salah masuk kecilnya bukan ya? Karena ini juga nggak kurang kemarin juga kurang liquid dan karena mau stock split ya. Karena dia uh, jarang diperdagangkan, sehingga dia Mhm. untuk mau stock split 10 banding 1. Mhm. Itu rencananya tanggal 18 Juli. Ya. Oke. Nah, secara tren sih masih bagus ya. Tren masih bagus, datanya juga fundamental juga bagus, sehingga harganya emang kemahal. Saat ini saham termahal di Indonesia saat ini ya. Ya, kalau kita lihat, ini juga salah satu grupnya Sinar Mas kalau nggak salah. Nah, ini sahamnya masih uptrend, ya cuma memang harganya ketinggian dan volumenya juga nggak banyak. Walaupun kita lihat dalam eh, 2-3 minggu terakhir ini emang mulai ada peningkatan volumenya gitu. Seperti itu. Oke. Itu Mhm. untuk DSSA ya. Ya. Untuk kondisi ISG, apakah ada prediksi untuk besok, Pak? Kalau hari ini tadi merah, Yes, gitu. apakah Oke, kita besok lihat. kira-kira akan ada perlawanan mungkin untuk kondisi ISG besok? Kalau kita lihat hari ini di Bursa Amerika libur ya. Kita Amerika libur Oke. sehingga Oh, lagi harusnya libur ya, Pak ya? ya malam nanti libur sehingga harusnya bursa kita ini juga tidak terlalu ada sentimen yang akan memberikan pergolakan lebih besar. Jadi juga udah dekat area support harusnya nih mungkin ada pantulan dikit ya. Ya coba Mhm. kita nanti balik lagi karena kita tahu bahwa saham kita ini kan kebanyakan dikendalikan oleh dipengaruhi oleh satu saham yang cukup signifikan ya market cap-nya yang Mhm. masuk di FCA itu saham Mhm. brand. Nah, ya ketika Mhm. trendnya nanti merah atau itu, nah itu juga akan pengaruh gitu ke bursa kita. Oke. Tapi kalau secara teknikal sih harusnya ini harusnya ada pantulan minimal bisa naik lagi ke 6.800 jangka pendek. Oke. Ini kan so far kan IHSG sudah turunnya udah di bawah support sebenarnya Pak, dari yang angka 7.000 Ya. awalnya, Hmm. supportnya turun ke 6.800, kemudian sekarang sudah jadi 6.700 gitu. Kalau misalnya menurut Pak Johan sendiri, akan turun tuh sampai seberapa dalam Pak? Hmm. Ya, kalau Ada ini kita nggak? lihat Ada estimate sih, penilaian tertentu nggak? kalau lihat kondisinya mungkin bisa turun sampai 6.600-an ya. Oke, Uh, 6.800, 66 ya, 6.600 ya. nah 6640. Nah, 640 dan mentok-mentoknya sih harusnya 6560. Nah, Oke, jadi antara area ini cukup ini ada level area support cukup kuat juga. Dan harusnya ini harusnya bakal ada pantulan di sana gitu. Jadi ini oke, kemarin koreksi tahun 2023 ya. Ini level nih 6560-an ini sering mantul di sini sejak tahun 2023 oke. gitu. Semoga ketika sakit jatuhnya dalam, nanti mantulnya juga makin luar biasa ya Pak. Iya, harusnya seperti itu. Oke. Kemudian ada rekomendasi stock pick nggak Pak untuk besok ya, untuk besok maksud saya. Besok ya. Mhm. Terus topik sih kita masih lihat di Breeze ya. Di Breeze masih Breeze. oke. Oke. Kemudian Untuk lagi kita Breeze buy ada atau di area buy. di Buy, angka buy. berapa Pak? Ah, buy di 2400. 2400 2.400. Oke. sampai 2410. Gitu. Kemudian ada Kemudian emiten lain mungkin Pak? Semen Gresik ya. SMGR. Sorry, Semen Indonesia. SMGR? Ya. Oke.
SMGR, bentar saja. Hmm. Itu juga ada di area Bay, Pak? Ya, ada di area Bay. Di angka berapa nih, Pak? Di, ya, 3.500 boleh, 3.500 sampai 3.510. Dengan 3.500. targetnya di, ya, 3.700. Mhm, 3.650 sampai mhm. 3.700. Hmm. Oke, oke. Itu dia untuk rekomendasi stock pick dari Pak Johan. Ada BRIS dan juga Semen Gresik ya, SMGR. Ya, Kemudian ini ya. ada pertanyaan juga dari Holy In. Saham fundamental yang bagus apa ya, Pak? Saya munculkan pertanyaannya di layar. So, udah bagus apa ya? Banyak sih kalau kita lihat saham fundamental yang bagus ya. Mungkin, Dengan dari sektor mungkin. kayak perbankan itu juga bagus. Kita bisa lihat mungkin kalau kita ada LQ45 itu ternyata kan udah disaring ya. Mhm. Kemudian ada high dividend, saham untuk high dividend. Nah itu juga saham-saham yang fundamental cukup bagus saya rasa. Kayak Unilever, ya Indofood, ya banyak yang mau yang kita bisa mention gitu. Access juga bagus, Oke, jadi ini gitu. kalau misalnya nanya tentang saham fundamental berarti untuk jangka panjang ya, Pak, ya, untuk dividen ngejarnya ya. Iya, bisa. Oke. Kita bisa pilih saham-saham yang masuk dalam kategori high dividend 30. Nah, itu ada list saham-sahamnya yang kita bisa pilih kayak Pegas, ya, kemudian juga eh, yang empat big bank tadi juga termasuk yang fundamentalnya cukup bagus kan, Ya, yang bagus gitu. Kemudian ada UNTR, ada ITMG gitu. sebenarnya cukup banyak ya kalau misalnya Ya, mau bertanya mengenai saham fundamental yang bagus ya. hmm, hmm. Yang teknikal yang agak susah ya, Pak ya. Sekarang kondisinya ya. Ya, kalau teknikal Oke, kita udah downtrend semua kan, ya, ada sedikit yang uptrend. ya, ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Sobat Josi yang sudah ikutan bergabung dan bertanya malam hari ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas juga dengan Pak Johan. Pak, ini kalau misalnya ada Sobat Josi yang mungkin baru bergabung dan ingin ikut di JOC Padang, bisa pakai account officer-nya dari Pak Johan. Berapa nih nomornya? Nah, kalau di AO untuk Padang 153. 153 ya? Iya. Oke. Heeh. Mungkin bisa langsung aja ikutan. Kita juga ada aplikasinya namanya Join. Bisa langsung aja gabung di situ. Untuk aplikasinya sendiri dari fitur Join, Pak John paling suka, paling sering pakai fitur apa nih? Eh, saya kalau di join sih pakai order by yang itu yang biasa, kemudian itu kan ada eh, tinggal diklik-klik itu aja ya. Mhm. Tinggal diklik bid offer. Jadi fast order Oke. itu cepat sekali. Jadi ada menu baru namanya fast order di Fast F3. order ya, Pak ya? Iya, Fast order. Oke. uh, Itu fitur baru dari Join ya? iya. Mm-mm. Oke. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Sobat Josi yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Johan yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan insight dan juga knowledge-nya. Ini Pak, ada yang nanya juga tentang Join nih. Pengenalan Join bisa dilihat dari mana ya Pak? Saya kurang familiar nih sama menunya katanya. Makanya Join ya, 153 ya dari Josi Padang ya. Iya, biar kita bisa bantu. Biar bisa belajar bareng ya. Betul. Kita nanti bisa Oke, adakan pelatihan apa ya gitu ya. Mm-mm. oke. Oke, oke baiklah kalau gitu Pak Johan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya dan juga Oke, knowledge-nya malam hari ini. sama-sama. Thank you. Oke, kita ketemu lagi next time ya Pak ya. Oke, Oke, ya. terima kasih. Saat malam saya Kasih Lady Leo pamit, Pak Johan malam. juga pamit. Ya, Bye-bye. bye-bye.